Dan ya, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di ayat yang ke-12, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Lalu di ayat yang ke-13, aku ditolak dengan hebat sampai jauh. Tetapi Tuhan menolong aku. Di ayat yang ke-14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Di ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan ras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan ras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhisuma dengan seorang perempuan yang mengaku murtadin ini. Geli ini. Baik kawan muslimin, demikian videonya. Yesus, kalau begitu engkau anak Allah. Oke, nah oknum ini mengatakan apa? Lalu dia jawab Yesus apa? Lalu Yesus menjawab katanya, kamu sendiri yang mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Kamu yang mengatakannya, bukan aku. Ya. Berarti Yesus mengembalikan perkataan para imam tersebut. Kamu yang mengatakan, sama seperti ketika ada. Anda sudah akui kan? Siapa yang berkata? Siapa yang berkata di situ? Siapa yang berkata kalau Yesus itu? Ya. Saya ulang. Para imam siapa yang berkata? Mengakui, dia mengatakan anak Allah. Siapa yang berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah? Siapa yang berkata Mesias anak Allah? Yesus atau mereka? Mereka ini menunjuk. Berarti bukan Yesus. Ketika mereka bertanya, kamu kalau begitu kamu ini adalah Mesias anak Allah. Yesus menjawab, kamu sendiri yang mengatakan itu bahwa aku adalah anak Allah. Bukan aku, kamu. Jadi jadi gini ya, lihat baik-baik kalimat ini, narasi ini baik-baik, lihat kalimat ini baik-baik ya. Di situ jelas firman Tuhan. Kan dituduh, ya. Yesus dituduh. Kamu ini, kalau begitu kamu ini Mesias. Ya, tapi Yesus kan mengakui bahwa akulah anak Allah. Apa dia? Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Di mana dia mengakui itu? Di mana dia mengakui? Itu bahwa akulah anak Allah. Kamu lihat sendiri yang mengatakan. Lihat di ayat ke-71. Kamu yang mengatakan. Di ayat yang ke-71. Lihat di ayat yang ke-71 itu bukan ucapan Yesus itu. Untuk apa? Itu bukan. Ya, berarti kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Jadi mereka tidak perlu lagi kesaksian, bahkan mereka mendengar dari mulutnya sendiri bahwa Yesus adalah anak Allah. Berarti mereka semua percaya kalau Yesus Mesias kan? Ya, percaya. Nah, apa maksud dari oknum ini mengatakan andaikan pun sekalipun aku mengatakannya kamu tidak akan percaya? Apa yang tidak mereka percaya di situ? Karena yang mereka nantikan adalah bukan dia seperti yang Yesus. Mau loncat lagi. Nomor 71. Nomor 70. Orang-orang itu sudah percaya kalau dia adalah Mesias. Makanya disalib 71-nya. Apalagi gunanya kita mendengarkan dia? Dia sudah mengatakannya sendiri. Berarti mereka percaya kalau dia itu adalah Mesias. Berarti yang ingin oknum ini katakan sebenarnya namun tidak akan dipercaya adalah bahwa aku bukan Yesus. Yesus sekarang sudah duduk di atas. Itu jedar. Jedar. Jadi itulah yang ingin dia katakan oknum ini, bahwa sekalipun aku mengatakannya kamu tidak akan percaya bahwa sebenarnya aku ini bukan Yesus. Oke, saya kira cukup. Oke, silakan. Apalagi yang saudara mau sampaikan? Ya, itu yang ingin saya katakan. Karena oknum ini sudah mengatakan aku bukan Yesus, dan juga dikatakan di dalam Yohanes 13 nomor 1 bahwa sebelum hari Paskah Yesus sudah tahu kalau sudah tiba saatnya dia harus berpindah dari bumi ke Bapa sebelum Paskah.
Berarti Ya. yang disalib bukan dia, yang keluar dari kubur bukan dia, yang keliling 40 hari bukan dia, yang Dari mana dalilnya yang disalib bukan dia? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya kalau yang disalib bukan Yesus. Tunjukkan coba dalilnya. Yohanes 13 tadi sudah dibacakan, Lukas Ya. 22 tadi. Lukas 22 Ya. tadi. Dia Itu, mengatakan itu penyiapan untuk penyaliban Loh, loh, loh. Yesus. Jadi Iya, dengarkan sebelum penggantinya Yesus itu, disalibkan, penggantinya. Yesus itu Sudah jelas menghadapkan kok. dulu di mahkamah agama untuk dihakimi. sudah jelas Untuk kok, udah jelas. dihakimi. Apanya lagi Seperti yang itu. dihakimi bukan Tidak, Yesus? begini Yang Suma. dihakimi bukan Begini Bang Yesus, Suma. yang disalib bukan Saudara, Yesus, yang keluar dari kubur bukan Saudara Yesus, yang Anda tidak sembah akan bukan pernah Yesus. Sudah memahami selesai. kebenaran firman Tuhan karena saudara sendiri Firman tidak Tuhan lagi, percaya perkataan kepada Lukas nama dibilang Yesus. firman Tuhan. Iya. Anda percaya enggak? Anda percaya enggak kalau Yesus berpesan kepada muridnya yang 11 agar waspada kepada iblis yang datang memakai namanya? Anda percaya enggak? Saya percaya. Nah, Saya kapan itu percaya karena terjadi? itu- Kapan Ya. iblis datang Ya. memakai namanya? Kapan? Iblis yang memakai nama Yesus itu adalah orang-orang yang menyebarkan pengajaran sesat. Pengajaran sesat. Jadi iblis menyesatkan banyak orang. Yesus ini menyampaikan tentang pengajaran bahwa hati-hatilah. Ya, itu ucapan Ada Yesus kepada nabi-nabi orang palsu Yahudi yang kan? menyamar sebagai nama Yesus. Nah, itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi kan? Ya, kepada murid-muridnya. Orang Yahudi atau bukan? Kepada orang Yahudi. Orang Yahudi atau bukan? Orang Ada Yahudi atau bukan? Coba lihat dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Coba lihat dalilnya. Saya mau lihat, saya mau tahu dalilnya. Matius 24 nomor 3. Matius 24 nomor 3. Ada nggak orang Roma di situ? Ada nggak orang Belanda di sana? Ada nggak? Di sini jelas permulaan penderitaan. Ya, baca, di sini jelas baca. permulaan penderitaan. Baca, Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Siapa untuk murid-muridnya di situ? bercakap-cakap. Siapa muridnya di situ? Yesus ke-12 murid Ada Yesus, nggak? kita dengarkan Ada nggak dulu. ada nggak pemakan babi di situ yang hadir? Murid-muridnya? Kenapa jadi kebebong? Ada Iya, aja. makanya saya Jangan tanya mengarahkan kalau di dulu ke sana, selesaikan dulu tunggu ini. supaya Saya Anda baca dulu. tahu, Ya. supaya Anda tahu di situ ada orang non Yahudi. Saya Ada nggak di situ? paham saya paham. Di Ada sini nggak? Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Orang Yahudi kan? Perhatikan. Orang Yahudi? Tidak, di sini murid-murid Yesus, murid-murid yang percaya kepada Yesus. Ada nggak di situ orang yang tidak dengarkan. bersunat? Kenapa mengarah lagi ke sunat? Iya harus. Tidak, Anda harus jangan, jujur jangan. mengakui. Ya. Anda harus mengakui bahwa yang datang. Jangan mengarah ke bebok, jangan mengarah ke sunat. Yesus, ibu. Yesus mengatakan. Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum mengatakan. Taurat. Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, mutiara kepada babi. Jadi tidak mungkin ada non Yahudi hadir di situ, nggak mungkin. Artinya Nggak mungkin. begini, ya, makanya saya baca dulu firmannya. Saya Enggak, baca saya- dulu. saya Ini. ingin Anda Tunggu jujur. Tunggu dulu. Di Tidak, situ saya akan menyampaikan tentang ada nggak di situ orang non Yahudi? Dengarkan Ada nggak ya. orang non Yahudi di situ? Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah Kayaknya ini murid-muridnya masuk ke kepadanya tipuan dan dia yang kedua. bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid ini bertanya kepada Yesus, apakah tanda-tanda kedatangan apakah tanda-tanda kesudahan dunia Dan kedatanganmu. dan kedatanganmu. Ada nggak Dan tanda-tandanya kedatanganmu. keluar dari kubur? Ya. Ada nggak? Lalu dengarkan di ayat yang keempat. Dengarkan dulu ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka. Mereka, bukan kepada "Waspadalah." Kristen. Ya, mereka itu murid-murid Yesus. Ada Paulus nggak di situ? Karena Ada Paulus nggak di situ jangan sebagai murid? dulu, jangan Ya, mengarah tunggu ke dulu. Paulus dulu. Saya tanya, ada Karena nggak Paulus begini, di situ? Rasul Paulus waktu itu dia masih menjadi Saulus. Oke, Namanya baik. Saulus Dia adalah nabi. ahli Taurat. Dia nabi Oke, di kita- Antioquia berarti. Ya, berarti Nah, tidak ada kita Paulus di dengarkan. situ. Tidak ada Paulus Jawab di situ kan? Yesus kepada mereka,
Tidak ada Paulus kan? Waspadalah, Tidak supaya ada. jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, nanti Paulus Sebab datang tuh. banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan Oke. berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ayat yang ke-6, kamu akan mendengar seru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi, saya jelaskan kepada Ada nggak saudara Paulus semua di situ? ayatnya. Dengarkan dulu Ada baik-baik. nggak Paulus? Dengarkan dulu baik-baik ya. Dengarkan. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Jadi murid-murid ini meminta tanda. Oke. Meminta tanda kepada Oke. Yesus apa yang terjadi pada kesudahan nanti. Oke. Jadi Yesus menyampaikan satu peringatan kepada muridnya. Bukan Bahwa kepada nanti Paulus di ya. akhir zaman, bahwa nanti Bukan di akhir zaman. Itu bukan akhir dengarkan zaman. baik-baik kesudahan dunia. Kesudahan dunia itu apa? Bukan akhir zaman. Kesudahan dunia itu masuk bukan dengan akhir zaman. akhir zaman. Itu bukan akhir zaman. Muridnya bertanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda? Dengarkan dulu baik-baik. Saya ini, kesudahan dunia itu sudah Allahu masuk dengan Akbar. keadaan yang akan berakhir. Dunia ini Iya, akan berakhir. tapi penyesatnya Ya, datang tapi kepada murid Yesus. Sebelum dunia ini berakhir, dengarkan baik-baik. Sebelum dunia ini berakhir, jawab Yesus kepada mereka. Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya supaya mereka waspada. Mengapa? Karena banyak orang yang akan menyesatkan. Artinya sebelum dunia ini berakhir, akan banyak para penyesat dan nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan nama Yesus Kristus, nama Mesias. Seperti itu konsep dari alur cerita ini. Penyesatnya datang nggak kepada muridnya yang bertanya Ya. di Bukit Zaitun? Maksudnya? Ini pertanyaan kamu yang lucu. Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan, Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. Tunggu, Kita tunggu. lanjutkan dulu. firman Pertanyaan Tuhan saya, selanjutnya. yang tadi kamu saudari saya tidak jawab, apakah ada Paulus di situ hadir di Bukit Zaitun? Ya di sini masih murid-murid Yesus, Oke. belum ada Rasul Paulus. Oke. Belum ada Rasul Paulus. Berarti Paulus juga kandidat kan di luar dari mereka yang akan datang memakai nama Yesus? Iya dong. Gini, saya akan sampaikan kepada saudara ya. Iya dong. Paulus kandidat juga yang datang Kita lihat pada dulu murid Yesus. siapakah itu Rasul Paulus. Kita lihat Jangan dulu ke situ, siapa enggak perlu. Saya tidak perlu bahas itu Oke, nanti. silakan. Saya ikuti alur saudara. Saya ikuti alur saudara. Ketika murid-murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku?" Nah, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus di situ? Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama tanda kedatanganku. Kalau aku yang datang, tandanya ini. Tapi kalau yang palsu datang, tandanya beda, yaitu tanda Yunus keluar dari kubur. Tanda Yunus keluar dari kubur. Tanda untuk orang jahat, anak manusia silakan. keluar dari kubur. Tanda untuk orang benar, anak manusia keluar dari tengah langit. Beda. Itu Kristen dalilnya berada di mana? Dalilnya di mana? Tunjukkan. Tanda manusia keluar dari kubur, tanda manusia keluar dari dalilnya mana? Oke, Dalilnya- makanya dengarkan. Tanda untuk orang jahat, Matius 12, 38, 40. Apa itu? Angkatan jahat Matius ini, 12 angkatan jahat ini minta tanda. Tar Dan dulu. tidak. Tar dulu saya baca dulu ayatnya. Matius Saya- berapa tadi? Matius berapa? Matius berapa? 12, 38 sampai 40. Angkatan Matius jahat minta 12. tanda. Hmm. Ini dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka orang-orang jahat ini selain anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Satu, ketika ada yang keluar dari perut bumi, itu hanya tanda untuk angkatan jahat saja, bukan untuk murid-murid Yesus. Makanya murid Yesus ketika ada pengabaran bahwa ada orang keluar dari kubur, di Lukas 24 nomor 11, murid-muridnya mengatakan, itu omong kosong, nggak mungkin. Murid orang percaya tidak percaya. Memang. Jadi Thomas ini dengarkan itu tanda, Dengarkan dulu. Thomas ini itu tanda untuk orang jahat. Makanya mereka nggak percaya.
Nah, tanda Ya. untuk orang benar adalah anak manusia akan tampil di tengah langit. Matius 24 yang tadi. Nomor 27, nomor 27, 28, 29 sampai 30. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang penyesat. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dahsyat dan juga kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Ya, Yesus sudah mengatakan kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu saya di padang gurun, sini jelas. jangan kau percaya. Nah, Yesus bicara begitu. Nah, Yesus sekarang- berkata, kalau kamu mendengarkan namaku ada di sana, kamu jangan ke sana, jangan percaya. Oke, ketika Kalau- Paulus, karena begini, banyak ketika nabi Paulus, palsu. sabar, ketika Paulus datang kepada muridnya mengatakan, aku ketika menuju ke Damsyik, padang gurun Damsyik, saya bertemu dengan gurumu loh. Pesan Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ya. Ayo. Dengarkan, ya. Enggak. Damsyik. Pesan Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Kita lihat dulu, di sini kan berbicara tentang siksa kepada Mesias palsu. Yesus Jadi, mengatakan apa kepada tunggu dulu, muridnya? ayat yang Apabila abang tadi sampaikan, dengarkan dulu bang. Dengarkan dulu, Bang. Silakan, Nah, silakan. Matius Silakan. 24 tadi ayat berapa yang abang sampaikan ke saya? Matius 24 ayat ke berapa? Matius 24, nomor 3, ayat. nomor 4, nomor 5. Anda baca tadi sampai nomor 7. Nomor 10-nya Ya. nabi-nabi palsu. Ah, Oke. Di situ, iya. Nabi-nabi Jadi palsunya tanda-tanda datang itu. sesaman dengan murid Yesus. Nabi palsunya Karena- datang mengajar kepada mereka. Nomor 23-nya, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, Paulus datang tuh ke mereka tuh di tahun 50-an, datang bertemu dengan murid Yesus. Muridnya Yesus, kau siapa? Aku ketemu dengan gurumu loh di padang gurun ketika ke Damsyik. Nah, kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ya, dengarkan dulu itu Oke. perjumpaan pribadi Rasul Paulus dengan Yesus. Iya, iya Mengalami betul. perjumpaan pribadi. Betul. Makanya, Benar. Nah, sini dulu. Ketika Paulus Dengarkan datang dulu ya, berkata saya- kepada Yesus, muridnya Kamu mau? Yesus, aku bertemu dengan gurumu loh, bertemu pribadi loh di gurumu di padang gurun. Nah, nasihat Yesus guru mereka kepada mereka apa? Percaya atau jangan percaya? Ya. Dengarkan Percaya dulu atau ya. jangan percaya? Yesus itu menyampaikan tentang nabi-nabi palsu kepada Iya, muridnya. dia mengatakan kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, ada orang nih ngaku rasul pula tuh, bertemu Yesus katanya ketika ke Damsyik. Kenapa jadi bahasnya ke Rasul Paulus? Kan Paulus yang mengaku bertemu Yesus, Ibu. Karena Yesus deh. Jadi gini, ya. Lah, Rasul kan Paulus Yesus itu berpesan. mengalami perjumpaan pribadi. Enggak Maka ada apa urusan yang dengan ditulis- itu. Enggak ada Apa yang urusan. dituliskan? Apa yang Enggak ada dituliskan urusan. Rasul Paulus itu adalah semuanya menunjuk kepada Kristus. Enggak ada urusan, kan Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada Tidak penyesat. bisa. Loh. Kok nggak Murid-murid bisa? Kenapa Anda membatasi? Yesus ini. Kenapa Anda membatasi murid-murid- ajaran Yesus? Ya, murid-murid Yesus ini, dengarkan dulu, dengarkan. Murid-murid Yesus ini bertanya tentang kesudahan. Tanda-tanda kesudahan itu apa? Iya, jadi apabila Kesudahan ada dunia. orang datang kepadamu, mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, di mana, di bilik, percaya atau jangan percaya? Ya. Jelas, ini ada satu peringatan buat muridnya supaya Percaya tidak atau boleh jangan percaya? kepada Percaya nabi-nabi atau palsu. percaya atau jangan percaya? Nah, muridnya Yesus menyampaikan jangan percaya. Jangan percaya. Sudah selesai. Makanya Yahudi tidak menjadi Kristen. Makanya Paulus sebagai Yahudi bukan siapa-siapa. Makanya 13 buku Paulus tidak dijadikan kitab suci di sinagoge. Jedar. Hanya di Roma, Yunani, Belanda, Indonesia yang menjadikan buku-buku Paulus. Di Yahudi enggak. Itu jawabannya. Jadi murid-murid tidak percaya. Ada Bangsa lagi? Yahudi sampai hari ini mereka memang tidak percaya Yes, kepada betul. Yesus. Kepada Paulus. Tidak jadi masalah. Kepada tidak jadi Paulus. masalah. Ya Iya. bangsa Yahudi sampai hari ini karena mereka masih menantikan Mesias. Yes. Nah, pada saat mereka nanti menantikan Mesias yang akan Yes. datang.
Mesias ini adalah Mesias palsu yang akan membangun bait suci ketiga. Itulah yang datang kepada Paulus. Itulah jadi yang keluar Paulus? dari kubur. Loh, kan nasihat Yesus tadi. Apabila ada orang berkata kepadamu melihat Mesias di gurun, di bilik, jangan kamu percaya. Nah, 30 tahun setelahnya Paulus datang tuh. Murid Yesus. Tapi tidak langsung begitu, dia niaya dulu, ketepak, dia niaya dulu murid-muridnya. Habis menganiaya kemudian, lalu dia bercerita tuh, saya ketemu dengan Mesias loh di padang gurun. Apa katamu? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Nah itu, apa pesan Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Mau Paulus banting kepala di bawah kaki. Kisah itu lain lagi. Kok lain lagi? Gak Makanya bisa. saya bertanya tadi, Ibu. Saya tanya. Makanya tadi. Dulu kepada Makanya saya bertanya tadi. Waktu pada saat Rasul Paulus ketemu dengan Yesus, ya di Damsik, dan dia mengatakan akulah Mesias yang aku aniaya. Itu Yesus sudah mati sudah mengalami kebangkitan? Yesus tidak mati, Yesus langsung terangkat ke langit. Yang mati itu penggantinya. Tadi kan sudah dibahas tadi. Yesus memang terangkat ke langit pada hari yang keempat. Yohanes 13 dia mengatakan, sebelum hari Sabat Yesus sudah tahu kalau dia harus berpindah dari bumi ke Bapa sebelum hari Paskah. Ya betul, itu betul semua. Iya, makanya kenapa Anda menunggu nanti setelah Paskah? Mana yang betul? Mana yang betul? Karena gini, hari Paskah itu setelah Paskah. Setelah Paskah atau sebelum Paskah? Yesus terangkat ke langit. Ayo. Yesus terangkat ke langit setelah kebangkitan pada hari yang ke-40. Sekarang baca Yohanes 13 nomor 1, berani baca? Ya, baca Yohanes 13 ayat 1 apa? Silakan Anda baca. Iya, hancur sudah. Yohanes 13 ayat nomor 1. Ya, silakan. Ya, apa sementara itu di sini judul perikopnya adalah Yesus membasuh kaki muridnya. Silakan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, Yesus sudah tahu bahwa dia akan mengalami sebelum hari Paskah. Sebelum hari Paskah. Betul. Sebelum hari Paskah. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Kalau dia harus berangkat ke Bapa, betul? Iya, betul. Menunggu 40 hari atau tidak, atau saatnya sekarang? Ini sebelum penyaliban Yesus. Iya, berarti sebelum penyaliban Yesus berarti sebelum penyaliban Yesus ada namanya perayaan Paskah. Iya, ngerti saya. Di situ narasinya sebelum Paskah, saatnya Yesus terangkat ke Bapa. Karena ini sudah menjelang untuk penyaliban Yesus. Makanya baca dulu sampai selesai. Kita baca dulu sampai selesai. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus sudah tahu kan? Yesus sudah tahu bahwa hari penyalibannya itu akan tiba. Kok penyaliban? Kenapa jadi penyaliban? Ini terjadi. Jelas dalilnya. Sementara itu sebelum hari Paskah, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk beralih dari dunia ke Bapa, bukan dari dunia ke dunia orang mati. Sekarang bagaimana Yesus beralih dari dunia kepada Bapa? Oke, baca Lukas 22 yang tadi, nomor 4344. Yesus berkata kepada Bapa, berdoa dia, Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa fungsinya malaikat ini datang? Baca
Matius atau Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Di situ sangat jelas nomor 13-nya, nomor 8, 9 dan seterusnya. Apa kata iblis? Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana? Mazmur 91. Yesus diselamatkan, diangkat ke langit setelah malaikat datang ke bumi membantunya. Ini ayat itu yang kamu sampaikan bagaimana itu Yesus itu sedang dicobai dengan iblis dibawa ke padang ke tempat Ada yang tertulis. Ada tertulis tentang Yesus. Ya mana Lukas berapa tadi yang kamu bilang akan menatang? Matius 4 atau Lukas 4. Silakan Anda baca. Di situ Lukas sangat 4 jelas. ayat keberapa? Lukas 4 ayat keberapa? Baca nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Anda baca di situ. Di situ sangat jelas. Ya, silakan. kita lihat. Di situ judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Iya, silakan. Jadi cerita ini pencobaan Yesus di padang gurun. Yang pertama saya akan baca di ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar. Di ayat yang ketiga lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lalu di ayat yang keempat jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu di ayat yang kelima, kemudian ia ini adalah iblis kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Di ayat yang ke-6 kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Ini perkataan iblis kepada Yesus. Jadi iblis ini menuntut supaya dia disembah oleh Yesus. Iblis ini tahu kalau Yesus itu adalah anak manusia. Lalu dengarkan Lalu di ayat yang ke-7, jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis ini jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lalu di ayat yang ke-8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus itu menjawab setiap pertanyaan iblis dengan firman-Nya. Seperti itu. Jadi alur dari cerita ini yang saudara sampaikan, ini adalah pencobaan Yesus di padang gurun waktu Yesus sedang mengalami puasa selama 40 hari. Lalu di ayat yang ke-9, kemudian ia itu menunjuk kepada iblis, membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, iblis ini berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Lalu di ayat yang ke-10, sebab ada tertulis mengenai engkau, mengenai engkau Yesus. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Lalu di ayat yang ke-11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Lalu di ayat yang ke-12 Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu di ayat yang ke-13 sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu dan mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, sekarang ada tertulis. Ada tertulis tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang Yesus agar kakinya tidak terantuk kepada batu, kan? Nah, ternyata tertulis di mana? Di sini tertulis di ayat yang ke-11 dan akan menatang Iblis itu sedang mengutip perkataan Tuhan tentang Yesus di mana? Waktu pada saat Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Ini kan cerita tentang pencobaan di padang gurun. Ketika Jadi iblis Yesus mengatakan ada tertulis di mana itu? Yang dikutipnya itu tertulis di mana? Ada tertulis tentang engkau bahwa dia
Harus cari itu, karena itu adalah rencana Tuhan untuk Yesus. Karena begini Sumaya, Kok karena? Kok jadi karena? Tidak Ada begitu. tertulis Tidak rencana. begitu. Tidak Ada begitu. tertulis Jadi rencana. Ada tertulis jadi- rencana Tuhan untuk Yesus. Ya, Ada rencana Tuhan untuk Yesus, rencana Tuhan untuk Yesus, Tuhan menyediakan Yesus bagi dunia ini, Bapa di surga, ya Sang Pencipta, mengutus firman-Nya untuk menyediakan ya dosa untuk penebus bagi saya dan kamu semua. Di mana Tuhan merencanakan itu? Di mana dalilnya? Yang Kejadian 3 ayat 15 itu adalah rencana dari awal. Mana? Itu rencana dari awal. Mana rencananya? Mana rencananya? Anda memfitnah Tuhan dengan mengatakan Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya untuk menebus dosa. Di mana itu tertulis di kitabnya orang Yahudi di mana? Yang kamu pahami Bible itu seperti apa? Loh, kok jadi tanya? Sekarang saya tanya. Lah, saya tanya kamu. Yang saya pahami orang Kristen musuh besarnya adalah Bibelnya sendiri. Itu yang saya paham. Oh, itu pemahaman kamu. Saya Sekarang respon dengan mana tunjukkan, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya. Tuhannya Yahudi ingin menyelamatkan dunia dengan mengorbankan orang benar sebagai tumbal. Mana dalilnya? Siapa itu orang benar? Saya tanya kamu, siapa itu Yesus orang benar? Yesus orang benar. Yesus orang benar. Yes. Mana siapa? Ya? Sekarang mana dalilnya Tuhan menginginkan orang benar menjadi tumbal untuk dosa-dosa orang pendosa? Mana dalilnya? Ya. Di dalam Mazmur 8 ayat 2 sampai 7. Coba Ya, Anda baca. ayat Coba Anda Ya. bacakan ke saya. Coba Anda bacakan. Sekarang kita Silakan. lihat ya, sebentar. Tunggu, saya cari ayatnya. Ingat ya tadi ada tertulis tentang engkau. Ada tertulis tentang engkau. Dia Tuhan akan mengiring malaikat untuk menyelamatkan engkau. Dan itu tertulis di Mazmur 91. Apa katanya di sana? Tuhan berkata tentang Yesus. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang ada di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Aku akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau. Aku akan memperlihatkan kepadamu keselamatan-keselamatan yang kuperlihatkan kepadamu. Engkau hanya menonton orang fasik, pengkhianat yang telah mengkhianatimu. Jelas itu. Jadi gimana? Semuanya sesuai dengan kebenaran yang kamu sampaikan. Ya. Tidak ada yang salah dari Iya, kebenaran itu yang dia. kamu sampaikan. Berarti yang Yesus salah. berarti Yesus yang hanya salah menonton. konsep berpikirmu. Berarti Yesus Konsep hanya salah. menonton orang fasik yang menggantikan dirinya, yang disalib itu. Di mana? Coba tunjukkan di mana. Di mana dalilnya Yesus menonton orang fasik yang menonton dirinya yang disalib itu di mana? Anda baca di Mazmur 91 yang saya tunjukkan tadi, ketika iblis mengatakan jikalau engkau adalah anak Elohim, ada tertulis tentang engkau bahwa Elohim akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya. Dengarkan baik-baik. Mazmur Apalagi? 91 ini adalah doa Daud. Lah, Ya, yang tadi Anda doa katakan Daud Mazmur 8 bukan doa Daud. Doa Daud semuanya ini. Tapi Yesus mengatakan apa di Lukas 24 nomor 44? Aku akan meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jedar. Ya betul semuanya. Terus masalahnya di mana dengan Masalahnya di dalam Mazmur 118 Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Ya. Yesus tidak di mana Mazmur 118 aku tidak akan mati. Coba Nomor lihat 17-nya. mana Mazmur Nomor 17-nya. 118. Nomor 17. Ya nomor 17. Iya. Nomor 17. Oke. Yes. Ya. Ya di sini judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Yes, Ya. tentang Yesus. Nyanyian puji-pujian. Silakan. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi nyanyian Daud ini bagaimana dia memuji Tuhan. Lalu di ayat yang kedua biarlah Israel berkata Nomor bahwasanya 17-nya. untuk selama-lamanya kasih setianya.
Nomor Biarlah 17-nya. Harun berkata bahwa kasihnya untuk selama-lamanya, untuk kasih setianya. Lalu di ayat yang keempat, kita baca sampai selesai. Ya, Ya Allah, lalu ya yang Karim. keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu di ayat yang kelima, dan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Di ayat yang keenam, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut apakah yang didapat lakukan manusia terhadap aku. Lalu di ayat yang ketujuh, Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lalu di ayat yang kedelapan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lalu di ayat yang kesembilan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada orang bangsawan. Lalu di ayat yang ke-10, segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di ayat yang ke-11, mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku. Dan ya, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di ayat yang ke-12, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Lalu di ayat yang ke-13, aku ditolak, ya, aku ditolak dengan hebat sampai jauh, tetapi Tuhan menolong aku. Di ayat yang ke-14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Di ayat yang ke-15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Di ayat yang ke-16, tangan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Di ayat yang ke-17, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan hidup menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-18, Tuhan telah menghajar aku dan keras. Ya. Ya. Oke. Ada peringatan, bos. Ya. Nomor 22. Ya. Lalu di ayat yang kedua, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Yes. telah menjadi batu penjuru. Siapa itu? Nah, Itu siapa? batu yang Itu dibuang dengan tukang-tukang bangunan itu adalah menunjuk kepada doa Daud. Daud ini Itu doa siapa? Daud. Siapa itu yang dimaksud batu penjuru itu siapa? Batu penjuru itu adalah Yesus sendiri. Yesus. Berarti yang tidak mati siapa? Yang tidak mati tadi siapa? Yang tidak mati tadi siapa? Yesus tidak mati. Yes, Yesus tidak berarti mati. bukan dia yang disalib. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Yesus tidak Dengarkan mati. baik-baik. Yesus tidak mati. mengalami kematian. Yesus Terus mati yang di hari yang digantung? ketiga dia bangkit dan dia tetap hidup selama-lamanya. Yang digantung mati atau tidak? Yang digantung mati atau tidak? Kemanusiaan Yesus yang mati. Kemanusiaan Yesus yang mati. Oke, terima Ya. kasih. Kemanusiaan Yesus yang mati. Terima kasih. Yang dibahas di Mazmur 118 ini kemanusiaan atau ketuhanan? Di sini judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Bagaimana Iya, Daud itu memuji berbicara- kerinduan itu karena berbicara Daud tentang dikejar-kejar ketuhanan. dengan musuh. Itu berbicara kemanusiaan atau tentang ketuhanan? Ya. Kemanusiaan atau ketuhanan? Di sini Daud memuji kemuliaan Tuhan. Iya, berbicara Bagaimana tentang Daud ketuhanan mendapatkan atau berbicara perlindungan tentang dari Tuhan kemuliaan? dari dikejar-kejar dengan Yesus musuh. mengatakan di situ, aku tidak akan mati. Ya. Itu bicara tentang kemanusiaan. Dan Anda sudah mengakui itu untuk Yesus. Maka benarlah perkataan Yesus bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Aku tidak mati. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Terima kasih Anda telah jujur. Berarti Yesus kami tidak disalibkan. Terima kasih ya Allah ya Rob. Ternyata yang disalibkan adalah penggantinya yang mati Kamu dengan salah jalan memahami kitab. kutuk. Ya, kamu salah Demikian memahami saudariku, kitab sebab kamu tidak mengetahui kitab suci. ketika Ya, kemudian kamu Anda sesat. sudah mengakui Kamu bahwa sesat aku karena tidak kamu akan tidak mati mengerti kitab dan suci. itu adalah Ya. Yesus. Ini Dengan doa kata lain, Daud. Anda Ini doa sudah Daud mengakui waktu pada saat bahwa Daud yang dikejar-kejar oleh bangkit musuh. dari Ini kubur doanya Daud adalah mengatakan dia tidak akan mengalami iblis. kematian
karena Thank you. Tuhanlah yang melindungi Daud Thank dari you, pengejaran terima musuh-musuh. kasih Oke, banyak. thank you. Saya kira Terima sudah kasih cukup, banyak. saudari. Terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih. Ya. Nanti kita lanjut lagi ketika Boleh, Anda nanti sudah kita siap lanjut. lagi. Oleh Oke, nanti tema-tema tengah berikutnya. beritakan. Siap. Oke, Makasih terima ya, kasih. saudari ya. Makasih semuanya Thank you. ya. Makasih. Salamaki. Thank you. Makasih, Ya, makasih. silakan. Luar biasa, masya Allah, Ya. teman-teman sekalian. Ya, teman. Oke. Ya, silakan turun, silakan. Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Masya Allah, teman-teman sekalian, kita sudah menyaksikan betapa seorang murtadid